Shifu, kamu harus menyelamatkanku. Shifu, buka pintu. Shiji, aku benar-benar memohon padamu. Aku sudah bilang, Shifu tidak ada di sini. Adik baik, kamu tidak mungkin hanya melihat Shijimu pergi untuk menikahi orang koma. Ini perintah orang tua dan kata perantara. Lagi pula, kalau kamu bisa menikah. Bukankah itu hal yang baik? Di belakang ada orang koma. Aku lihat kamu cukup akur dengannya. Kamu. Kamu dengar apa yang kamu katakan? Ayahku yang matre hanya ingin menjualku. Aku mohon, tolong bukakan pintu untuk Shiji. Shiji, aku juga mohon. Shifu benar-benar tidak ada. Dia pergi begitu fajar menyingsing. Tapi Shifu sudah melihat langit malam. Dan meramalkan untukmu, kali ini adalah jodohmu yang sebenarnya. Omong kosong. Jodoh yang baik itu orang koma? Pinaputua. Tapi Shiji, Shifu masih mengingatkanmu, jangan lupa. Untuk memberikan akupunktur pada Raja Neraka di belakang. Waktu Shen adalah waktu terbaik untuk akupunktur. Shiji, silakan. Pak Tua, kita sudah berjanji. Jika Guze sampai hari ini belum bangun, maka hak waris keluarga Gu akan diberikan kepada Donglai. Kenapa buru-buru? Az masih dalam perawatan. Pak Tua juga sudah mencari orang untuk menikahinya. Tunggu sebentar, masa depan keluarga Gu tidak bisa diberikan kepada orang koma, kan? Kita harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Donglai, kamu siapkan dokumen transfer. Setelah upacara leluhur, aku akan menandatanganinya. Sayangku, aku datang. Panas dan lezat. Ubi jalar panggang harus dimakan selagi panas. Wajahnya lumayan tampan, juga seperti pemanas tubuh. Menikah dengan orang koma seperti ini, tidak masalah juga. Kenapa alisnya terlihat mengerut? Hanya tidak tahu, kamu otomatis penuh atau. Shija. Bagaimana orang ini hari ini? Ada reaksi? Aku juga tidak tahu. Siapa dia sebenarnya? Sampai Shifu tidak berani menyepelekan. Tidak ada keluarga yang datang menjenguknya. Yang datang semua berpakaian hitam atau putih, seperti mau berduka. Berduka? Apa dia sudah meninggal? Masih hangat. Aku bilang, jangan makan dulu, cepat lakukan akupunktur. Biar aku juga melihat. Aku akan membuatmu terkesan. Mulai hari ini, seluruh keluarga Gu akhirnya milikku. Aku akan mengajarimu trik jitu, seperti orang koma ini. Harus ditusuk di sini. Kamu, bisakah kamu lebih lembut? Bagaimana kalau kamu ganti kaki untuk ditusuk? Ya ampun, kakak seniormu sangat hebat. Raja Kematian hidup kembali. Aku harus memberitahu guru, Raja Kematian hidup kembali. Lihat, apakah aku perlu menusuk tempat lain untukmu? Kamu lebih baik bunuh saja aku.
Kakek sangat senang, Tuan Muda, dia bangun. Kamu serius? Bagus sekali. Leluhur melindungi Aze dari bahaya, leluhur di atas. Melindungi penerus keluarga Guze, dari bencana. Kakek segera mengatur pernikahan Aze. Aku akan membuat kebahagiaan ini lebih besar. Baik, ayah. Leluhur melindungi, aku tidak boleh. Diambil nyawanya oleh Raja Kematian. Apa yang kalian berdua lakukan? Nona besar, ayah meminta kamu pulang untuk menghadiri pernikahan. Menurut kalender, hari ini tidak cocok untuk pernikahan, bicarakan lain kali. Ini bukan urusanmu. Bukannya pulang? Kenapa sampai di sini? Tuan Muda, kakek mengatur ini untuk keberuntungan. Hari ini kamu harus membawa orang itu kembali ke keluarga Gu. Tidak, pulang saja. Kakek juga ingin yang terbaik untukmu. Sudah susah payah mencari yang cocok. Jaminan kamu tidak akan jadi orang koma seumur hidup. Konyol, zaman apa ini? Masih percaya tahayul. Kakek sudah memberi perintah tegas, kamu sudah pakai kursi roda. Jangan macam-macam lagi. Nona besar, sebentar lagi keluarga Gu akan menjemputmu. Jangan sampai kamu lari, kami tidak bisa bertanggung jawab. Tolong aku, Kamu. tolong selamatkan aku, bawa aku pergi. Mengingat aku membantumu bangun. Aku tahu kamu jadi orang koma karena diracun, aku bisa membantumu. Tunggu. Suamiku, selain kamu, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu berencana mencuri pengantin dengan kursi roda. Mencuri pengantin. Kamu bisa mengalahkan siapa? Kalau begitu, lain kali saja. Tidak bisa. Kamu yang duluan. Sekarang gimana nih? Setiap ketemu kamu pasti ada masalah. Cepat minggir. Minggir. Minggir, jangan ngalangin jalan. Cepat minggir, halangin orang di belakang. Pengantinnya diculik, cepat tangkap dia. Kalau keluarga Gu datang ambil orang, bakalan ribet, halangin mereka. Ada apa nih? Yang bawa kabur pengantin itu bukan Tuan Muda ya? Diam, jangan banyak gerak. Kamu ngebut banget, mau ikut Paralimpik ya? Aku sarankan kamu juga pegang erat. Kenapa? Soalnya sebentar lagi turun bukit. Lari, kenapa nggak lari? Duduk di kursi roda masih berani ngejar pengantin. Kamu turun dulu. Kamu mau pakai kursi roda ini buat ngebunuh mereka ya? Kamu bisa ngalahin mereka nggak? Pasti. Gak ada cara, banyak orang duduk di kursi roda juga gak bisa lawan. Cuma bisa berdiri dulu. Udahlah, nggak peduli, obatin aja. Linggu, Dabai, Guan Yuan, Yang Ling Quan, Sen Yin Jiao, Zhu Sonli. Tianhui mengalir ke seluruh tubuh. Banggan. Pukul mereka. Wah, aku hebat banget, benjolannya bisa aku tusuk sampai melompat. Mungkin aku emang gak punya. Mungkin aku emang hebat. Tunggu. Jarum kamu ini ada efek sampingnya nggak? Oh. Ini cuma sementara buat bikin kamu bisa bertarung lagi. Nanti kalau udah lewat, kamu bakalan benjol lagi. Tapi aku sekarang panas banget.
Gawat, kayaknya kena Zonji nih. Buat nambah vitalitas. Dokter kecil, kamu bisa bikin orang sembuh. Mending bantu aku. Sadar dong. Bukan kamu yang bilang. Harus dimakan selagi panas. Maaf ya, jangan salahin aku kalau kejam. Kembalikan. Curi stroberi aku, kembalikan. Stroberi itu kan ditanam di leher kamu. Wah, ada apa nih? Benjolan ini ternyata tukang bersih-bersih. Gimana kerennya? Tahun kamu 140 tahun, ada rezeki nomplok. Aku bisa hidup sampai lebih dari 140 tahun. Bukan karena itu, karena pemindahan makam, mungkin bisa mendapatkan kompensasi sekitar 300.000. Selanjutnya, penyakit apa? Orang yang semalam tidur denganku, bisakah dia hidup bersamaku sampai tua? Tidak bisa. Stroberi yang aku tanam untukmu. Enak tidak? Sebenarnya kamu mau apa? Maksudnya apa? Tolong hitung untukku. 5 ilmu akan delapan kasinya. Sudah mengatakan 5 di wadahnya. Garrus carrier memengelakkan Garrus sedapnya. Garrus hukamnya mengelakkan Garrus sehino. Kalian tidak cocok. Lalu bagaimana solusinya? Lain kali lahir lagi. Baiklah, nikah hantu saja. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu semalam menusuk-nusukku sembarangan. Kalau ada efek sampingnya bagaimana? Aku minta penjelasan. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan baik buruk. Semalam jelas-jelas aku membantumu. Kamu malah ingin mengubahku. Aku yang mengubahmu. Semalam aku temani tidur dan bersih-bersih. Kamu lupa? Sepertinya tidak lupa. Kita berdua bersih. Sebenarnya kamu mau bagaimana baru bisa melepaskanku? Aku kasih tahu jalan yang benar. Nikah denganku. Jangan main paksa. Hati-hati aku habisi kamu. Di klinikmu tidak pernah ada pasien yang ribut? Bagaimana caranya memukul seseorang tanpa tanggung jawab hukum? Nikah saja dengannya. Kamu duduk di meja utama saat pernikahan. Kamu datang kapan? Kakak senior, bagaimana bisa kamu pacaran dengan pasien? Hubungan dokter-pasien. Sudahlah. Dokter kecil ini benar. Semalam aku menikah dengan paksa seperti ini. Bagaimana keluarga melihatnya? Guru mereka memanggilnya Raja Kematian. Dilihat dari ini, dia juga bukan orang sembarangan. Sepertinya cukup untuk menghadapi Xia Wenshan.
Sebenarnya apa tujuanmu? Keluargaku juga memaksaku untuk menikah. Apa untungnya menikah denganmu? Kamu kasih aku ini untuk apa? Isi saja sembarangan. Walaupun kamu kasih dia uang, dia juga tidak akan menggunakannya. Aku kasih saran, di sebelah klinik kita ada toko kecil. Kamu beli toko itu biar dia makan sesuka hati, pasti beres. Warung kecil. Kenapa tidak bisa dikirim? Warung kecil tidak serius, menikahlah denganku, kamu suka makan. Pusat kuliner Jing City adalah maharku untukmu. Suami, ayo urus pernikahan. Aku sudah menikah. Boleh tanya, kenapa aku? Aku baru sembuh dari sakit, butuh dokter. Kamu langsung sembuhkan aku dengan 1 suntikan. Keahlian medismu luar biasa. Oh, karena aku sudah menikah. Saatnya menyelesaikan hadang. Maksudmu warung kecil? Nenek bilang, memukulmu tidak melanggar hukum. Anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Ayah, tidak ada kata lain? Aku sudah memilih pernikahan terbaik untukmu, tapi kamu tidak mau. Kamu malah memilih orang cacat ini. Hai, jangan bicara seperti itu. Tumor itu semi-otomatis, tumbuhan itu otomatis penuh. Aku masih bisa membedakan yang baik dan buruk. Kamu, anak durhaka, anak durhaka. Lihat, dia hanya bisa bilang itu. Mertua, karena aku dan Ningsing sudah menikah, tolong dukung kami. Dukung? Kamu tahu Xiaomingxing. Siapa tunangannya? Keluarga Sia kami. Menunggu 1000 tahun untuk kesempatan naik ke langit. Cinta kalian tidak ada gunanya. Ayahmu mencari keabadian. Aku bilang dari pagi langit mendung. Ternyata bintang sial sudah kembali. Kamu yang mendung, aku lihat kamu akan mengalami bencana. Siapa yang perkaya milik pirang gagak? Ah. Hai. Ini, gigiku, gigiku. Kamu. Tumor sial, kamu menyiksaku. Kakiku tidak bisa bergerak. Sudah kubilang kamu akan mengalami bencana berdarah. Ayah, Xiaomingxing. Tanpa izin orang tua, tanpa perantara. Pernikahan kalian tidak sah. Masyarakat hukum, surat nikah yang menentukan. Xiaomingxing adalah orang yang dipilih kakek Gu. Berani merebut orang dari keluarga Gu. Kamu tidak takut umurmu pendek? Keluarga Gu. Kakek keluarga Gu, apakah itu kakek? Si kakek kecil ini bermain cukup seru ya. Sudah tua banget, baru belajar memaksa orang jadi pelacur. Cekat, kalau takut, cepat pergi, mungkin masih bisa selamat. Aturan keluarga Gu tidak ada yang memaksa orang jadi pelacur. Xiaomingxing. Sekarang segera kembali ke rumah dan merenung. Tunggu keluarga Gu datang menjemputmu. Ayah, kamu ngapain sih? Aku sudah berunding dengan keluarga Gu, itu berarti pernikahan arwah. Kamu juga harus pergi. Untuk kamu, 1 orang koruptor kurang di kota Beijing, tidak ada yang akan peduli. Aku akan menggali lubang dan menguburmu. Aku sendiri yang akan menggali. Tenang, aku pasti akan menguburmu dengan rapat. Buatmu tidak bisa keluar seumur hidup. Tangan. Kalau bicara baik-baik tidak ada gunanya. Maka tidak perlu bicara lagi. Kakek, ada orang yang tidak menghormati keluarga Gu. Mau repot-repot minta kakek datang sendiri. Kakek, kamu benar-benar menganggap diri sebagai tuan besar keluarga Gu. Mertua, apa kamu tidak memberitahu adik ipar? Aku ini marga Gu. Ayah, kamu tidak perlu dengar omong kosongnya, tidak pernah dengar.
Orang keluarga Gu itu masih duduk di kursi roda. Tidak percaya? Bisa dicoba. Tuan, keluarga Gu datang mencarimu. Tuan Gu. Akhirnya kau datang. Kakakku sudah siap, bisa langsung dibawa pergi. Aduh, Tuan Gu, kau sudah susah-susah. pas sekali, ada seorang anak yang tidak tahu diri. Berani menipu sebagai tuan besar kita. Apakah kau bisa menanganinya? Oh Minarik. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menipu sebagai tuan besar keluarga Gu? Kamu siapa? Kamu, berani menipu sebagai tuan muda keluarga Gu. Dengar tidak, koruptor mati, masih keras kepala. Ini adalah manajer baru keluarga Gu. Orang kepercayaan Tuan Gu. Orang kepercayaan. Atau masalah besar? Kenapa aku tidak pernah lihat sekalipun? Kurang ajar, kau sudah tidak ingin hidup lagi. Kau tidak kenal aku. Kau ini apa? Tuan muda keluarga Gu. Adalah anak yang diberkati, mana mungkin duduk di kursi roda, Baik. Dari mana keluarga Gu menemukan benda seperti kau ini? Kau berani memakiku. Kamu, si orang penipu, berani menipu sebagai ahli waris keluarga Gu. Sekarang juga aku akan memukulmu sampai mati. Tangkap saja aku, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Nona besar sudah mengerti. Lepaskan. Ayo, pegang dia, hari ini aku pasti akan membunuh si tumor mati ini. Siapa yang berani mengganggu keluarga Gu? Kakek Gu. Tuan. Ini. Tuan, Ampunilah. Tumor ini mengaku sebagai anak muda kita. Aku hanya membereskannya. Aku. Mengaku. Ini adalah cucuku, cucu tertua keluarga Gu. Kakek. Kamu, meskipun kesepian, tidak bisa mencari. Gadis muda seperti ini, kamu akan kehilangan reputasi. Bangsat. Ini adalah istri yang dicarikan untukmu. Begini juga bisa. Menikah denganmu. Menikah? Bukankah kamu sudah mencuri semua orang? Di pernikahanmu sendiri, mencuri istrimu sendiri. Kamu benar-benar hebat. Menantu baik, sebelumnya aku tidak mengenalmu. Anda yang besar, tidak mempermasalahkan orang kecil. Kakak Kepar. Aku bilang kamu dan kakakku adalah pasangan yang cocok. Adik ipar, tidak tahu apakah tumor kecil dari kota ini punya hak untuk menggali lubang dan menguburmu. Xiao Ziyi. Ajaran keluarga Gu, berbuat baik pada orang, kamu lupa. Mertua, karena kedua anak muda ini sudah menikah, maka mahar untuk keluarga Xia, aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Kakek Gu sangat perhatian, keluarga Gu adalah keluarga kaya. Tidak usah sungkan, aturan keluarga Gu adalah berbuat baik pada orang. Tapi kalimat berikutnya harus membalas dendam. Mertua. Usiamu sudah tua, tidak tahan diganggu. Tidak akan mengubur kalian bersama. Kamu bertanggung jawab. Menggali dia keluar. Bukan. Ayo, lakukan. Ayah kakak, aduh aku salah. Aku salah jangan tangkap aku. Aku salah. Anak. Kakek, kamu pergi dulu. Aku masih ada yang ingin dibicarakan dengan menantumu. Aduh. Pasangan muda ini baru menikah, sudah punya banyak rahasia untuk dibicarakan. Bicara kapan bisa memberi cucu cicit untuk kakek. Bukan. Sudah, mari kita pergi. Kakek? Ja? Pertama, saya tidak akan menipu pernikahan. Kedua, saya tidak akan menipu pernikahanmu. Terakhir, kita tidak bisa bercerai. Kenapa? Karena kakek menyukaimu, kakek memilihmu sebagai cucu menantu. Jadi, kamu hanya bisa menjadi cucu menantu keluarga Gu, lagi pula. Jika kamu bukan orang yang dipilih keluarga Gu, ayahmu yang brengsek.
Pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pilih saya. Saya akan melindungimu. Lalu apa yang kamu butuhkan dari saya? Hanya untuk membuat kakek senang. Setiap orang di sekitar saya punya niat tersembunyi. Saya sama sekali tidak percaya, dan kamu berbeda dengan mereka. Kamu tidak punya kepentingan dengan saya. Lalu, apa yang kamu tawarkan untuk bertransaksi dengan saya? Beri saya satu lagi kota kuliner. Kota kuliner terlalu murah. Tidak sesuai dengan statusmu. Biar kamu bisa berbuat semaumu pada ayah dan adikmu. Kamu benar-benar menjijikkan. Baik. Saya akan bekerja sama untuk menjadi istri yang baik. Maka saya juga akan bekerja sama untuk menjadi suami yang baik. Tapi saya punya 3 aturan. Katakan. Pertama, kamu tidak boleh menyentuh tubuh saya. Kedua, kamu tidak boleh terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi saya. Terakhir, sebelum Samuel Rencana dijalankan, kamu harus memberitahu saya dulu. Kalau tidak, saya akan membunuhmu. Kenapa semuanya adalah syarat yang membatasi saya? Kamu juga bisa mengajukan syarat. Kalau begitu saya hanya punya satu syarat. Jangan mengajukan syarat di depan saya. Apa maksudmu? Istri yang saya rebut, bagaimana bisa kamu mengatur saya? Wow. Sangat megah. Rumah Tuan Muda ini memang mewah. Mewah? Kenapa? Bukankah kamu nyonya rumah di sini? Iya, setelah menikah denganmu, nilai saya naik. Rumah yang sangat megah ini. Tidak ada pelayan yang melayani. Masih harus berpura-pura rukun di depan pelayan. Baiklah. Ayo pergi. Xiao Ziyi. Xiao Ze, kamu sudah kembali. Cepat, biarkan paman melihat ini. Kenapa kamu malah duduk di kursi roda? Sudah lama tidak bertemu, Paman. Sudah lama jadi vegetatif, tidak bisa jalan lagi. Ini. Ini adalah istri yang aku bawa pulang. Xia Mingxing. Bagus. Paman akan membuatkan teh untuk kalian. Aduh, ini Xiao Ze, maaf. Paman tidak pegang dengan stabil, maaf sekali, kamu. Tidak kepanasan, kan? Tidak apa-apa, Paman. Kakiku ini. Tidak ada rasa. Paman, bagaimana kalau kamu pakai ini untuk menusuknya? Kuah-kuahmu itu membuatnya terlihat seperti mengompol. Sama sekali tidak enak dilihat. Menantu perempuan, kamu. Apa maksudmu ini? Aduh, dia benar-benar ada tumor, aku jamin dengan integritasku. Tapi, Guze tidak memberitahumu? Aku yang menusuknya sampai bangun. Aku yang menusuknya sampai sadar. Bagus. Xiao Ziyi. Kakekmu benar-benar menemukan istri yang baik untukmu. Kakak ACE. Kamu akhirnya kembali. Kenapa ada yang menyelinap? Xiao Ziyi. Belakangan ini, aku dan Paman Liu sedang membicarakan kerjasama. Yinin kebetulan tinggal di rumah untuk sementara waktu. Aku pikir, rumah akan lebih ramai dengan lebih banyak anak muda. Begini. Aku akan pergi melihat kakekmu dulu. Kalian anak muda. Silakan ngobrol santai. Kakak ACE. Kakak ACE. Kakak. Suamiku, apakah kamu menyelamatkan nyawanya di kehidupan sebelumnya? Dia memberimu penghormatan yang besar. Tidak kenal. Kalau begitu, bangunlah. Dingin di lantai. Kamu adalah wanita yang datang untuk membawa keberuntungan bagi kakak Aze. Kurang lebih seperti itu, tapi menikah terdengar lebih baik daripada membawa keberuntungan. Siapa peduli itu terdengar baik atau tidak? Seperti kamu yang berasal dari keluarga kecil, anak yang dibuang keluarga, apa yang bisa kamu bawa untuk kakak Aze? Tidak seperti keluarga Liu kami, yang besar dan kaya. Akulah pasangan yang cocok untuknya. Kamu bukan. Dialah pasangan yang cocok untukku. Menurutmu, apa yang aku butuhkan darinya? Istri Guze hanya perlu meminta. Aku bisa memberikan segalanya.
Kenapa wajahmu jelek? Sayang sekali, warna ini edisi terbatas. Harganya ribuan yuan. Kamu bisa melihat itu? Tentu saja, aku sudah mempelajarinya lama. Kalau bukan karena lipstik ini, harganya setara dengan beberapa kali makan seafood mewah. Aku tidak akan membelinya. Baiklah, kamu juga mudah diurus. Kamu tahu apa? Lipstik ini harus diberikan oleh pacar. Kamu punya pacar? Kamu sudah menikah? Jangan memikirkan yang lain. Kamu juga tidak memberitahuku bahwa kamu punya adik perempuan yang baik. Seperti persaingan keluarga kalian yang berkuasa ini. Harus ditambah uang. Baiklah. Aku punya sepetak hutan di Dahingganling. Besok akan kuberikan atas namamu. Siapa yang mau hutanmu? Kamu pikir kita sedang bermain apa? Bunny Bears. Hutanku ini, di musim panas tumbuh jamur matsutake, di musim gugur tumbuh hazelnut. Semuanya adalah hasil hutan yang enak dan bergizi. Bos, selain tubuh, aku bisa menjanjikan apa saja. Tapi paman kecilmu itu juga cukup aneh. Mana ada yang menguji anaknya sendiri, apakah benar atau tidak? Dulu, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku selalu curiga itu dia yang melakukannya, tapi tidak ada bukti. Lalu kamu menjadi tanaman. Itu juga ulah paman kecilmu. Dia ingin mewarisi keluarga Gu, maka aku adalah satu-satunya penghalangnya. Persaingan keluarga bangsawan seperti kalian ini benar-benar terlalu keras. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kakak Kaze. Kamu baru sembuh, aku membuatkan teh ginseng untukmu. Di cangkirmu ini, ada bahan apa lagi? Liu Yinin, kamu benar-benar tidak takut. Istriku menangkap basah. Kakak Az. Secangkir teh ginseng, mengapa saling mengalah? Kalau tidak ada yang minum, aku yang minum. Muntahkan. Tidak enak, pahit. Ini aku siapkan untuk kakak Az. Kenapa kamu minum? Aku tadi datang tepat waktu, kan? Kamu keluar buat apa? Aku keluar buat tidur sama kamu. Kenapa kamu bisa tidur sama kakak Az? Kamu ini aneh, aku tidak tidur sama suamiku. Apa aku harus tidur sama kamu? Kamu tahu apa yang kamu minum? Kamu mau minum? Aku kasih 1 teguk saja. Telan, sudah tertelan. Pergi. Kalau ada lagi, keluarga Liu pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sakit sekali. Xia Mingxing, sadarlah. Guze, aku panas. Tolong aku. Bodoh amat. Makan selagi panas. Sirakus, apa saja dimakan. Cuma akan merugikanmu. Laki-laki brengsek, habis makan langsung kabur. Tidak ada yang baik. Membuatmu kecewa. Si brengsek itu kembali. Apa ini? Coba tarik. Lipstik. Merah. Lipstik.
Aku tidak terlalu paham ini, semua disiapkan oleh bawahan. Katanya ini edisi terbatas. Jangan tutupi, aku akan bertanggung jawab padamu. Tadi malam, sebenarnya aku juga punya tanggung jawab. Tentu kamu harus bertanggung jawab, di tempat tidur ini selain kamu. Tidak ada wanita lain yang pernah tidur. Kakek juga bilang, waktu itu pernikahan tidak jadi. Kamu sudah lama masuk keluarga Gu, kita perlu mengadakan ulang pernikahan, biar teman-teman dan kerabatnya bisa melihat dia punya cucu perempuan yang menyenangkan. Seperti ini. Akhirnya bisa ketemu kamu. Lihat, sekarang barang dari Haixi ke Jingxi. Sulit didapat. Tolong ke depannya bantu kami ya. Ayah. Bos, Aku sudah menikah. Ayo. Tuan Gu, sepertinya sangat mencintai istrinya. hari ini pulang ke rumah orang tua, urus beberapa hal kecil, laporan selesai. Malam ini bisa jemput kamu pulang. Masalah barang itu mudah. Bagaimana dengan hal yang aku minta kalian cari tahu? Sudah ada kabar. Ayah Anda memang pernah menghubungi Haixi, tapi orang yang Anda cari masih belum ketemu. Tunggu sebentar ya. Orang yang Anda cari masih belum ketemu. Tunggu sebentar ya. Iya. Silakan, saya ke toilet dulu. Bagus ya Mingsing, kali ini pulang ke rumah orang tua. Kembali ke klub. Lihat, aku tangkap basah kamu. Kalau tidak ada kursi roda, pasti ketahuan. Zhao Yu, bawa kursi roda masuk. Oak. Bayangan yang lewat tadi. Kenapa mirip banget sama Guze ya? Tidak mungkin, di sini bisa ada bisnis serius apa? Di mana nasi babi gulingku? Lumayan imut. Datang kok tidak masuk? Ayo. Ketahuan. Lari cepat sekali. Tolong! Sia Mingsing. Bajingan, lepasin aku. Bukannya kamu jualan? Aku bayar. Siapa kau berani mukul aku? Berani ganggu istriku? Kau tahu siapa aku? Berani ancam aku? Kau tahu siapa aku? Sebelum membunuhnya, bilang aku Marga Gu. Biar dia mati dengan jelas. Camo. Guze bikin aku takut. Masih berani datang ke tempat seperti ini? Sudah bilang jangan macam-macam. Aku cuma mau makan nasi babi guling, katanya. Nasi babi guling di klub ini sangat terkenal. Nasi babi guling. Ini. Nasi babi guling ini enak banget. Enak, sangat enak. Kalian masing-masing pesan satu, aku yang traktir. Tidak usah. Sayang sekali, ini klub, bukan tempat orang baik-baik. That end. Beritahu bos, ubah klub ini jadi restoran. Restoran ini atas nama istri. Klub tidak dibuka lagi. Kamu tidak suka klub? Ya buka restoran. Guze, apakah aku punya satu lagi bisnis? Bisnisku semua milikmu, asal kamu suka. Kakakeze, Kalian Main. Kenapa tidak ajak aku? Kenapa? Apa dia bikin kamu mual? Aze. Apa Xiao Xia hamil?
Hamil? Sakit apa? Sakit. Kayaknya kamu yang sakit deh. Apa Xiao hamil? Hamil. Besok, kita periksa ke rumah sakit. Akhirnya bisa punya cicit. Kalau benar-benar hamil, maka kita umumkan di pesta, keluarga Gu punya penerus. Hamil? Xia Mingxing si jahat ini. Asal bikin kakek benci dia. Aku masih punya kesempatan. Kamu masih nggak enak badan? Apa kamu hamil? Aku cuma kebanyakan makan. Jangan bikin rumor gosip tentang aku. Kakek masih pengen umumkan kabar baik ini di pesta pernikahan. Kayaknya aku harus lebih berusaha. Yaram kemana? Kuse, aku tusuk kamu loh. Wah, selamat ya kakek. Hahaha. Iya, kakek. Semoga menantu baru cepat memberikan keturunan untuk keluarga Gu. Hahaha, ayah. Kakek Gu, wah, mertua, kamu harus minum lebih banyak. Iya. Gomong. Mingxing kita mana? Sudah beberapa hari nggak ketemu. Oh, Gini. Keluarga Gu punya aturan. Sebelum nikah, calon pengantin nggak boleh ketemu. Sekarang, mungkin di atas. Harusnya begitu. Kek. Aku ada sesuatu mau bilang. Siapa yang bikin aturan di keluarga kamu, calon pengantin? Nggak boleh ketemu sebelum nikah? Makan dikit, kebanyakan makan nanti nggak enak lagi. Ah, yang kemarin itu cuma kebetulan. Ngomong-ngomong, kamu lihat kejutan yang aku siapin? Lihat, aku nggak bisa jalan di jalan bunga, jadi aku ubah kursi rodaku. Jadi kursi bunga. Suka? Suka dong. Kalau gitu, suka sama aku nggak? Kamu bilang apa? Tolong, siapa kamu? Jangan mendekat. Xia Mingxing, kamu kenapa? Siapa kamu? Lepasin aku, tolongin aku. Xia Mingxing, kamu ngomong dong. Kamu siapa sih? Guze, tolong aku. Kalau suamimu datang pakai kursi roda, dia cuma bisa melihat. Kamu dan orang lain sudah berbuat serong, hahaha. Wanitaku berani kamu sentuh? Kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak pinkeng lagi. Cinta. Kekuatan cinta. Apa aku terlalu baik sama kamu? Keadaan darurat, lain kali aku tidak akan sembunyikan lagi. Waktu aku puntur dulu, aku sudah tahu. Kakimu sebenarnya tidak ada masalah. Jangan marah, aku juga terpaksa. Kalau ada lagi, aku benar-benar akan aku puntur kamu. Aku temani kamu ambil kursi roda, sekalian kasih tahu semua orang. Di pesta ada pengkhianat. Jangan buru-buru, kamu tidak ingin tahu siapa yang menyakitimu? Yin ya. Kalau kamu bohong, hubungan keluarga Gu dan Liu akan hancur. Kakek, aku tidak bohong. Aku benar-benar melihat Xia Mingxing di kamar berbuat serong dengan orang lain. Kakek, percayalah padaku, hari ini aku pasti akan menunjukkan wajah asli Xia Mingxing. Kenapa Aze kakak belum datang? Jangan tunggu dia dulu, kursi rodanya pasti lebih lambat dari kita. Cepat buka pintu. Jangan sampai pacar gelapmu kabur. Kenapa kalian datang? Tentu saja untuk menangkap pacar gelapmu. Anak durhaka, berani berbuat serong di pesta pernikahan sendiri. Kalau sampai merugikan keluarga Xia, aku akan memukulmu sampai mati. Pacar gelap apa yang kalian tangkap? Kakek lihat Xia Mingxing. Dia jelas-jelas punya niat jahat.
Xiao Xia, kamu, bagaimana bisa kamu? Kakek, aku tidak. Aku tidak ingin kalian masuk karena wanita, minggir. Siapa yang berani memukul istriku? Berani memukul istriku? Ini, Aze ini tidak mungkin. Aku, Diam kau. suami, dia memukulku, dia bahkan di hari terpenting dalam hidupku. Menyuduhku berbuat serong. Sebenarnya aku tidak peduli, bagaimanapun. Di lingkaran ini, aku sudah jadi anak yang dibuang keluarga. TAPI, dia memukul muka keluargaku. Kakek sudah tua, paman juga masih harus hidup. Yang paling penting suami, bagaimana dia bisa menuduhmu? Biar kamu pakai topi hijau di kepala. Agak keterlaluan. Jadi, Nona Liu, apakah kamu akan memberikan penjelasan padaku? Bukan begitu, kakak Aze, aku. Mungkin aku salah lihat. Kakek, aku khawatir kakak Aze ditipu. Aku tidak berniat jahat. Xiao Ziyi. Kita harus sedikit menghormati keluarga Liu. Baiklah, aku anggap ini sebagai permainan kecil untuk kami suami istri. Sebagai bumbu kehidupan. Tapi, istriku tiba-tiba kena tampar, aturan keluarga Gu. Harus ada balas dendam. Aha, kakak Aze. Jangan panggil aku kakak Aze, tolong pegang dia. Ah, tidak. Kamu menampar istriku sekali. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Kakek, ini semua salah paham. Aku benar-benar tahu salah. Wah, Nona Liu, kalian muda-mudi kalau salah harus siap dihukum. Menantu keluarga, gu juga tidak boleh hanya begitu saja. Oh. Kakak Mingsing, bukan, kakak ipar, kakak ipar. Aku benar-benar tahu salah, maafkan aku ya. Hei, hentikan. Suamiku, keluargaku adalah yang terdepan di ibu kota. Kalau sampai tersiar kabar memukul seorang gadis, pasti akan dicela orang. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Lebih baik biar aku yang melakukannya. Aku ini wanita, aku tidak takut dicela. Sakit sekali, kenapa kulit wajahmu tebal sekali? Aku saja tidak berteriak kesakitan. Kulitmu tebal, tentu saja tidak akan berteriak sakitan. Sudah, kalau ini hanya salah paham, mari kita lupakan. Waktunya juga sudah malam, cepat turun, jangan sampai terlambat. Ayo pergi. Jangan pergi. Oh. Masih kurang 8. Paman, apakah kamu puas dengan keramaian hari ini? Kenapa, Xiao Ze, kamu menyalahkan? Aku karena membiarkan Liu Ying tinggal di keluargaku? Bagaimana mungkin? Paman juga tidak tahu, banyak orang jahat. Bukan begitu? Pernikahan akan segera dimulai, kamu ganti baju dulu. Menantu perempuanku ini memang punya beberapa trik ya. Siapa bilang tidak? Aku akan memberikan penjelasan pada keluarga Liu. Hanya keluarga Liu saja, tidak ada yang istimewa. Itu Liu Yin sendiri yang tidak punya kemampuan. Xia Mingsing ini menikah denganku. Dia adalah istriku. Memukulnya sama saja dengan memukulku. Benar kan, Paman? Xiao Ze, kamu benar-benar mirip dengan ayahmu. Tapi terlalu impulsif. Mudah kehilangan nyawa. Aku sudah pernah melewati gerbang kematian, tapi Raja Neraka tidak mau menerimaku. Aku punya hubungan baik dengannya. Atau mungkin, Paman ingin memaksaku turun? Anak ini ngomong apa sih? Siapa bilang tidak? Selama ini, Paman sangat menyayangiku. Hari ini aku punya kejutan untukmu.
Memang pasangan yang serasi, sayangnya si pemuda keluarga Gu. Bahkan jika bukan dia, bukan berarti keluarga Xia yang mendapatkannya. Xia Wenshan benar-benar mendapatkan harta karun. Menjadi keluarga dengan keluarga Gu. Xia Mingxing. Jika aku benar-benar sakit, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membantumu menyembuhkannya. Bagaimana jika tidak bisa sembuh? Pertama, aku akan menyembuhkannya. Kedua, kamu juga tidak benar-benar sakit. Dan saat kita menikah, aku juga tidak tahu kamu pura-pura. Jangan banyak bicara lagi, nanti saat aku sudah tua. Aku akan mendorongmu ke alun-alun, biar kamu melihatku dan para kakek lainnya. Menaridei alun-alun. Kus. Suamiku, dia terlalu bersemangat saat pertama kali menikah, sampai seperti mayat hidup. Bukan, maksudnya. Pokoknya aku yang belajar kedokteran, aku mengerti. Aku juga tidak akan menikah untuk kedua kalinya. Kamu ngapain sih? Paman di bawah sana sedang melihat, hahaha. Menikah? Tentu saja harus berdiri. Wah. Berdiri. Terima kasih semuanya. Sudah hadir di pernikahan saya dan Xia Mingxing. Kakek, istri yang kamu carikan untukku ini benar-benar luar biasa. Aze, kakimu. Tentu saja disembuhkan oleh istriku. Semuanya, malam ini sangat singkat. Saya tidak akan menemani lagi. Silakan. Semuanya. Hari ini cucuku menikah, aku juga akan mengumumkan kabar baik. Mulai bulan depan, keluarga Gu akan resmi berganti pemilik, digantikan oleh cucu saya. Murisi. Malam pengantin. Sebelum malam pengantin, mari kita hitung hutang lama. Masih ingat perjanjian 3 pasal sebelumnya? Ingat sih ingat, tapi bukannya tidak ada yang dipatuhi? Berani-beraninya kamu bilang, kadang pura-pura sakit, kadang tidak. Sudah bilang, sebelum melakukan rencana harus beritahu saya, sudah berapa kali menipu saya. Ngapain ketawa? Kalau tidak percaya saya tusuk kamu loh. Saya cuma tidak ingin menipu kamu. Saya tidak ingin kamu menikah dengan orang lain. Xia Mingxing bukan. Pengantin untuk menyembuhkan saya, juga bukan. Batu pertukaran kekuasaan dengan keluarga Xia, saya adalah Guze. Orang yang paling saya sayangi. Menjadi istri saya. Kedepannya jangan selalu menusuk saya dengan jarum dong. Kamu cinta saya? Tidak jelas ya? Xia Mingxing. Malam pengantin serius dong. Saya tahu kamu sedang gugup. Tapi orang yang saya pilih, nyawa pun bisa saya berikan. Jangan bohong sama saya. Kamu punya rencana apa ke depannya? Harus beritahu saya dulu. Rencana saya sekarang adalah membangun karir. Menghadapi paman. Sayang. Kenapa kamu masih menusuk? Ya ampun, menusuk di titik Guan Yuan untuk meningkatkan vitalitas. Apakah tubuh saya di mata kamu sangat lemah? Kenapa setiap kali? Bukan, tunggu dulu, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Pokoknya yang selalu kena masalah adalah kamu. Saya sekarang sangat panas. Sangat panas. Ya sudah, kalau panas makan saja. Jam berapa sudah waktunya kamu kerja?
Sudah terlambat. Saya pergi dulu, siang kembali jemput kamu makan. Kamu lupa bawa apa? Tidak boleh. Saya juga mau balas cium. Kamu hile ya? Paman, ayah saya untuk membuat Guze tidak marah. Ingin mengirim saya ke rumah sakit jiwa. Paman saya mohon. Tolong selamatkan saya. In. Kamu yang membuat Guze marah, minta tolong sama saya tidak ada gunanya. Paman, saya mohon, tolong bantu saya. Saya benar-benar tidak bisa masuk rumah sakit jiwa. Bukankah kita sudah sepakat, aku menikah dengan Guze, agar bisa membantumu memperebutkan hak waris keluargaku. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Memberimu kesempatan. Kamu tidak berguna. Orang yang melakukan kesalahan harus membayar harganya, patuhi saja. Tinggallah dengan baik di rumah sakit jiwa. Tunggu sampai Guze tidak marah lagi. Kamu bisa keluar. Paman. Paman, tolong aku, Paman. Keluarga Liu sudah tidak berguna lagi. Lakukan dengan rapi. Selain itu, suruh orang di rumah sakit jiwa untuk merawat Liu Yinin dengan baik. Bilang saja ini ide Guze. Kamu bilang keluarga Liu sudah tidak ada. Ya. Diam. Sebenarnya ingin melihat, apakah Nona Liu membuat ulah. Katanya ada di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Ya. Bukannya sebelumnya sudah menyuruh keluarga Liu mengirimnya ke luar negeri. Jangan kembali lagi. Ini pasti ada hubungannya dengan Gudong Lai. Kamu kirim lebih banyak orang untuk mengikuti Nyonya. Belakangan ini tidak aman. In. Aku benar-benar tidak menyangka, Guze itu, bahkan demi seorang Xia Mingxing, bisa menghancurkan seluruh keluarga Liu. Guzi I. Xia Mingxing. Aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa. In. Jangan terlalu emosi, Tenanglah. Paman sekarang tidak bisa membantumu, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah diam-diam membiarkanmu pergi. Patuhi dan sembunyilah jauh-jauh, jangan kembali lagi. Kamu tidak bisa melawan Guze dan kawan-kawannya. Patuhi. In. Bos, perlu kirim orang untuk Liu Yinin? Cari seseorang untuk mengikuti Liu Yinin. Manfaatkan kesempatan untuk membunuh Guze. Selikan Liu Yinin. Kacang panggang harus dimakan selagi panas. Lewat jalan kecil saja, malam ini masih bisa sampai. Makan bersama Guze. Membuat dirimu sendiri ketakutan. Xia Mingxing. Lama tak berjumpa. Seberapa besar kebencianmu sampai kamu kembali dari luar negeri untuk menangkapku? Luar negeri. Hahaha. Aku kembali dari neraka. Memang mirip, kamu kembali dari luar negeri dengan mengemis. Kamu jahat, apa yang baik darimu? Guze mengurungku di rumah sakit jiwa demi kamu. Dan menghancurkan keluarga Liu, kamu sedang syuting film ya? Guze bilang, dia mengirimmu ke luar negeri. Dan tidak akan membiarkanmu kembali, kamu bohong, keluarga Liu sudah tiada. Semua hilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang kamu puas? Guze tidak punya waktu untuk urusanmu. Keluarga Gu setiap hari sibuk dengan banyak urusan. Aku takut dia sampai tidak bisa ereksi. Diamlah Guze. Dia memang bajingan. Dia pantas mati, 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 mati. Ya. Dia memang bajingan. Kamu bunuh dia.
maka kamu tidak bisa membunuhku lagi. Hachi, kemana perginya malam ini? Baru menikah beberapa hari. Orang ini langsung hilang. Kamu pergi kemana? Kamu tahu aku merindukanmu? Ah, Guze. Xia Mingxing sekarang ada di tanganku. Liu Yinin. Datang sendirian ke gudang tua di selatan kota. Kalau kamu berani membawa orang lain, aku akan membuat satu luka lagi di wajah Xia Mingxing. Liu Yinin. Ini tidak ada hubungannya dengan Xia Mingxing. Aku juga sedang menyelidiki urusan keluarga Liu. Diam, jangan bicara omong kosong ini padaku. Aku sarankan kamu segera datang, kalau tidak, kamu akan menunggu untuk mengurus jenazah Xia Mingxing. Guze akan segera tiba, kamu tunggu saja. Aku akan mengantarkan kalian berdua ke akhirat. Tidak semudah itu. Kamu meremehkanku. Tidak, tidak, tidak. Xia Mingxing, kamu bilang, aku akan membunuhmu dulu. Lalu ketika Guze datang, dia akan menemukan bahwa dia tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah dia akan lebih menderita? Atau aku akan membuatmu mati di hadapannya. Kamu bilang, mana yang lebih menyiksanya? Ah, Yinin. Aku rasa, kalau aku mati dulu, maka kamu tidak punya tawaran untuk memeras Guze. Kamu lihat, kamu memerasnya untuk bunuh diri. Lalu, setelah dia mati, baru kamu membunuhku. Lebih enak ya? Kamu baik hati begitu, pasti ada niat jahat ya? Tidak, aku harus membunuhmu dulu. Oh, Xia Mingxing. datangnya cepat sekali ya. Xia Mingxing, aku hampir mati ketakutan. Aku hampir gila. Kamu bisa lebih gila darinya. Apa yang terjadi? Aku menusuknya sampai lumpuh. Dia tidak bisa bangun dalam waktu dekat. Sekarang aku punya cara untuk membantumu pulih, tapi kamu tidak boleh gila lagi. Kalau mengerti, kedipkan matamu. Tidak ada yang sejahat kalian. Mengurungku di rumah sakit jiwa dan membunuh seluruh keluarga Liu. Kalian semua binatang. Urusan keluarga Liu tidak ada hubungannya denganku. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku di rumah sakit jiwa. Saat mereka menggangguku, mereka bilang, kamu yang menyuruh mereka merawatku. Diam. Sudah bilang bukan kami yang berbuat. Tidak mengerti ya? Keluarga Liu juga bukan keluarga kecil. Bisa menghilang di ibu kota. Siapa lagi kalau bukan keluarga Gu? Kenapa kamu tidak pernah curiga? Pada orang yang memberitahumu hal ini? Ayahku dan pamanmu adalah sahabat dekat. Dia tidak akan. Gu Donglai bukan keluarga Gu. Aku tidak suka keluarga Liu. Semua hanya mencari keuntungan. Semuanya orang munafik, kamu pernah menyinggungku. Aku sudah menghukummu, aku tidak akan karena hal kecil ini. Menghancurkan keluarga Liu. Aku akan mengirimmu ke luar negeri, sembunyikan namamu. Aku akan menyelidiki urusan keluarga Liu sampai tuntas. Ayo pergi. Kamu masih punya cadangan? Aku tidak kenal mereka. Kamu sendiri bisa bertahan? Orangku masih di jalan, harus bertahan 20 menit. Kamu benar-benar bisa menang? Takut apa? Tusuk aku, pakai jurus yang membuatku melompat kemarin. Metode itu hanya bisa digunakan sekali sebulan. Ini juga ada CD-nya ya? Oh, Jangan ada yang lolos, terutama pria itu, serang. coba sekali. Membunuh suami sendiri. Guruku hanya mengajarkan ini pada wanita, bukan pria. Percayalah, pikiran dan hati bersatu, jarum penuh kasih sayang. Ayo mulai.
Satu kiri, satu kanan. Membungkuk. Tinju. Gerakan ini keren. Namanya apa? Telapak tangan api gersang. Kamu jorok banget. Kita berdua memang pasangan sejati. Gerakan ini disebut saling pandang, cocok satu sama lain. Istriku nomor satu di dunia, bunga yang berserakan. You. Jorok, kalian berdua jorok banget. Ayo pergi, akan ada yang membersihkan. Buat keributan besar. Kamu bilang orangnya masih hidup. Lu Yinyan hilang. Seharusnya dilindungi oleh Guze. Bagus, aku memang memelihara sekelompok sampah. Urusan keluarga Liu, sembunyikan baik-baik. Tunggu. Tolong undang Xiaowen Shan. Aku ingin mengundang mertua minum teh. Ayah, aku mau umumkan sesuatu. Aku memutuskan. Keluar dari manajemen Gu. Donglai, ada apa? Dulu janji sama kakak, untuk menjaga Xiaoze, sekarang. Xiaoze sudah besar, aku sudah melakukannya. Jadi aku pikir untuk mundur. Paman, Gu ini tidak bisa tanpa kamu. Sai. Xiaoze, kakekmu di rumah juga perlu dijaga. Sekarang kamu sudah bisa mandiri, paman percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Lagi pula nanti, kamu jadi bos paman. Kamu tidak mungkin tidak memberinya muka kan? Mingsing memang punya Eki, oh ya. Xiaoze, paman masih punya. Beberapa proyek yang sedang berjalan, nanti serahkan padamu. Tapi, ada beberapa proyek di Haixi, orang tuamu dulu. Lagi pula kejadian di Haixi, aku takut Donglai. Jangan lanjutkan. Tidak apa-apa, sekalian cari tahu kebenaran dulu. Proyek di Haixi. Aku paling tertarik. Bagus, Xiaoze sudah besar. Dengan begitu, paman juga lega. Paman, hari ini, mengundang ayah mertua minum teh. Oh iya, ini kan. Sejak Mingsing menikah ke keluarga Gu, aku juga tidak pernah memberi hadiah besar. Berpikir untuk memberikan beberapa sumber daya kepada keluarga mertua sebelum pensiun. Terima kasih, paman, tapi adikku yang bodoh dan ayahku yang tidak jelas. Bukan pilihan terbaik jika ingin mencari mitra kerja. Aku tidak akan memilih mereka dalam urusan bisnis yang penuh intrik ini. Mereka tidak mampu. Mingsing, bagaimana menurutmu? Mereka adalah keluargamu, kita dari keluarga Gu. Seharusnya kita memperlakukan mereka dengan sopan. Tidak bisa tidur. Apakah kamu punya cara untuk membawaku kembali ke Xia Group? Kenapa? Suka mencari masalah sendiri. Pamanmu pensiun, pasti bukan hal yang baik. Dia datang menemui ayahku hari ini, khusus untuk memperingatkanku. Dia sudah mengendalikan Xia Group kita. Jadi, Mengirimku sebagai mata-mata, aku sudah menonton banyak film mata-mata. Satu kata, hebat. kurasa aku masih kurang berusaha. Setiap hari membuatmu bosan. Ah, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan ayah dan adikku. Tapi Xia Group berbeda, itu adalah sebuah grup besar. Banyak orang yang menunggu untuk makan. Jika satu proyek gagal, itu akan menjadi bencana besar. Selain itu adalah hasil kerja keras ibuku. Aku tidak ingin mengecewakannya. Baiklah. Tidak menyangka istriku punya hati untuk menyelamatkan dunia. Besok aku akan memberimu sebuah proyek.
membuatmu mewakili Gu Group untuk berhubungan dengan Xia Group. Benarkah? Tapi kamu tidak boleh gegabah, apalagi membahayakan diri sendiri. Sekarang urusan serius sudah selesai, kita harus membicarakan hal-hal dewasa. Orang-orang dari Gu Group, sudah jam berapa ini, kenapa belum datang? Maaf, Tuan Xia, perwakilan dari Gu Group. Terjebak macet, mohon bersabar. Tapi masih ada 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Tahukah kamu apa hubungan keluarga Xia dengan Gu Group? Aku adalah adik ipar dari putra mahkota kalian. Kerja sama pertama, sudah berani membuatku menunggu, Tuan Muda. Tunggu saja lagi Gu Group. Berani juga kamu menyela bicaraku. Tunggu juga tidak apa-apa, kerja sama lebih penting. Tapi, waktuku sangat berharga, bagaimana kalau kamu menggantinya untukku? Tuan Xia, mohon menjaga diri. Tuan Muda, ini tidak baik. Semua menoleh, kalau kalian ingin melihat. Aku juga bisa siaran langsung loh. Dasar anjing, siapa yang berani bikin onar di sini? Xia Mingsing, kamu berani memukulku? Ah, Dasar tidak tahu malu, kamu sudah mempermalukan keluarga Xia. jangan main tangan. Saya adalah perwakilan dari Gu Group untuk kerjasama ini. Tidak perlu perkenalan lagi, kan? Kamu, Sebelum rapat ini dimulai, saya ingin menyelesaikan satu hal dulu. Kamu, minta maaf kepada sekretaris saya. Kalau tidak, Gu Group akan menghentikan kerjasama ini. Xia Mingsheng. Kamu baru saja menikah ke keluarga Gu, berapa lama? Kamu sudah sombong, kamu hanya dikirim keluarga Xia. Untuk membawa keberuntungan ke keluarga Gu, kamu pikir kamu siapa? Mau kembali ke keluarga Xia lagi? Cekat. Tambahkan 10 poin lagi ke kontrak, selain itu, biarkan sekretarismu bermain denganku selama 2 hari. Saya bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Xia Mingsing, kamu ngapain? Pukul dia sampai babak belur. Suruh Xia Wenshan datang menjemputnya. Lihat bagaimana dia mendidik anaknya. Saya, Xia Mingsing, kamu mengkhianati keluarga Xia. Kamu hanya barang rongsokan yang dikirim keluarga Xia. Untuk membawa keberuntungan keluarga Gu, kamu hanya naik karena tubuhmu. Tunggu dulu. Hah, Pukul dia sampai mati, sampai dia babak belur. Suruh Xia Wenshan datang meminta maaf secara pribadi. Xia Mingsheng, kamu. Nyonya Gu, bagaimana dengan kerjasama kita kali ini? Kata Direktur Xia, sulit diucapkan, ya? Direktur Xia. Kerjasama antara keluarga Gu dan Xia, dengan ketulusan, segala halangan bisa diatasi. Saya akan bertindak adil, semoga kerjasama kita berjalan lancar. Dia adikmu, bagaimana bisa kamu tega? Sudah babak belur, itu bagus, kan? Agar dia tidak lagi banyak bicara. Kamu bilang. Aduh, Keikemu, ayah, kamu harus membelaku, aku tidak bisa dipukuli begitu saja. kenapa mulutmu tidak dipukul sampai bengkok? Sudah, adikmu sudah dipukul, biarkan saja ini berlalu. Kerjasama kita dengan Gu Group adalah titik kunci terpenting keluarga Xia saat ini, jangan gegabah. Tidak boleh. Anda sudah berkecimpung di dunia bisnis selama ini. Kalau saya dari keluarga Xia, pasti akan melindunginya. Bagaimana saya bisa berdiri di lingkaran ini nanti? Itu cuma sekretaris kecil. Saya juga dikirim ke keluarga Gu sebagai anak buangan untuk membawa keberuntungan. Nanti ke depan, sekretaris saya ada di sana. Xia Mingsheng, kamu gila ya? Ayah ini siapa? Kamu suruh ayah minta maaf ke sekretaris? Kerjasama ini kita tidak perlu. Kamu pikir di Gu Group cuma ada Guze? Sekarang kita sedang bekerja untuk Gu Donglai. Gu Donglai. Iya, saya Casey Tahu. Jangan pikir dengan mengandalkan Guze, kamu bisa tenang-tenang saja. Tunggu sampai kita dapatkan bisnis pelabuhan High Sea. Gu Group, kamu diam saja. Saya setuju untuk minta maaf. Ayah, Kalau warisan ini diwariskan ke anakmu, makam leluhur pasti akan habis dibuatnya. Istriku benar-benar tegas dan cepat bertindak. Cocok banget dengan saya. Kamu sudah tahu semuanya? Siaran langsung, bagian kamu memukul adikmu itu, benar-benar klasik.
Sebaiknya dipotong jadi klip kecil dan diputar berulang di perusahaan. Kamu memata-matai saya. Saya memantau setiap sudut di Gu Group. Jangan marah. Adikmu itu benar-benar tidak punya otak. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Xiao Yu. Katanya sekarang sedang bekerja untuk Gudong Lai. Itu bisnis Haisi yang dia sebutkan sebelumnya. Memang tidak terlalu bersih, saya sudah menyuruh orang untuk mengikutinya. Guze, saya tahu kamu ingin balas dendam, tapi Sudah, tenang saja. Istri. Menurutmu meja saya ini gimana? cukup panjang dan lebar, sangat megah. Ada APA? Kamu mau apa? Saya selalu ingin mencoba di kantor. Bagaimana kalau kamu? Kamu sementara jadi sekretaris saya. Guze, kamu benar-benar jadi bawang ya? Kalau tidak, saya jadi sekretaris. Bos, butuh layanan apa? Bos besar. Saya benar-benar tidak tahu diri. Kamu sebaiknya punya urusan. Ada. Barang itu sudah sampai dari pelabuhan Haisi. Diam, keluar. Barang apa? Leheiraku. Baru masuk sejumlah produk kecantikan. Aku sudah menyimpan yang terbaik untukmu. Sangga. Guze, aku tahu pamanmu yang bertanggung jawab. Proyek produk laut. Kamu tidak menghentikan proyek ini untuk menemukan pembunuh orang tuamu. Tapi kamu harus berjanji padaku, jangan sentuh yang tidak seharusnya. Aku bersumpah. Ah. Sudah waktunya makan, kamu mau kemana? Aku pergi sebentar urus sesuatu, nanti makan bersamamu. Tidak boleh. Kamu malam ini harus tinggal di rumah. Aku akan segera kembali. Sayang, sudah larut malam. Tidak bisakah kamu tinggal di rumah? Sayang jangan nakal, ini urusan penting. Kakek dan paman sudah pergi ke pesta. Di rumah hanya kita berdua. Kamu tidak mau tinggal? Aku tidak mau, aku akan segera kembali, tidak akan ada yang terlewat. Kakak AZ. Kamu tidak mau melihat piyama baruku? Kakak pergi sebentar, malam ini akan kurobek piyamamu ini. Kamu berani ya? Jangan-jangan. Aku tidak bisa mengendalikanmu ya? Bukannya bilang tidak akan menusukku lagi? Siapa yang suruh tidak patuh di depan altar orang tua? Renungkan baik-baik. Kamu kan tahu, ini skenario pamanmu. Apa hubungannya dengan pamanku? Kamu tidak akan bilang, kamu tidak tahu. Proyek Haisi yang disebut Zhao Yu ini, tidak ada hubungannya dengan transaksi Xiao Yu, kan? Aku tahu kamu ingin menyelidiki urusan orang tuamu. Tapi kamu harus berurusan dengan orang seperti Xiao Yu. Dia bukan orang baik, hidupmu akan hancur. Wah, istri, bisakah kamu dengar penjelasanku? Sekarang kamu tahu mau menjelaskan. Wah, kamu datang, mencari bosmu untuk membunuh dan merampok ya? Wah bos, sedang berlutut ya, kakak ipar. Aku sudah lama tidak melanggar hukum, jangan asal bicara. Barang curian sudah dibawa ke tempat kejadian, anggap aku buta ya? Ah, ini makanan laut, bos. Kamu belum menjelaskan ke kakak ipar. Makanan laut, bos sangat suka, ingin membuat pesta makanan laut. Memberimu kejutan, semuanya pagi ini. Baru ditangkap dari pelabuhan Haisi, masih segar dan hidup. Oh. ITU Guzi. Bagaimana kalau kamu menjelaskannya? Masa merah? Sayang, jangan marah, kamu terlihat sangat menarik saat marah.
Sangat menggoda. Hah, biar aku mati marah. Aduh, mulutmu yang 37 derajat. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata yang begitu dingin? Sayang, kamu tidak melihatku. Setidaknya lihatlah baju tidur baru yang kubeli ini. Baiklah, kalau kamu tidak mau melihat. Aku akan pergi. Siapa bilang aku tidak suka ini? Kamu memaafkanku, aku akan membuatkanmu pesta makanan laut. Aku sendiri yang akan meminta maaf. Apakah aku peduli dengan makanan laut? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aduh. Aku salah, aku bersumpah, mulai sekarang. Apapun yang kamu katakan, aku akan percaya padamu. Sudahlah, aku tahu kamu khawatir padaku, tapi kamu harus percaya padaku. Sekarang aku bukan lagi orang yang tidak berharga, aku memiliki kamu di sisiku. Bagaimana mungkin aku mengambil risiko ini? Maafkan aku tahu tentang orang tuamu. Itu adalah prioritas pertamamu, aku khawatir kamu akan membalas dendam. Secara impulsif. Omong kosong. Oh, Kamu juga prioritas pertamaku. Raja neraka dari ibu kota, kenapa marah seperti anak anjing? Baju tidur baru? Biar aku merobeknya. Hammond. Setelah Xiaoningsing menikah ke keluarga Gu, dia benar-benar tidak tahu aturan. Dia memaksa ayahku untuk meminta maaf pada seorang sekretaris kecil. Apakah dia masih menghormati orang tua? Ayo. Minum teh untuk meredakan amarahmu. Lagi pula, sekarang keluarga Gu dipimpin oleh Guze, istrinya. Tidak ada yang berani mengaturnya. Bukan. Guze sekarang belum mewarisi keluarga Gu. Dia sudah begitu sombong. Bagaimana nanti tidak akan mengambil nyawa kami berdua? Guze, anak ini selalu sombong. Saya yang tidak kenal saudara, saya akan pensiun, sementara menghindari konflik. Sudahlah, lebih baik menghindar, tapi bagaimana bisa? Keluarga kita baik-baik saja. Duduk. Paku. Kalau ada sesuatu, silakan langsung bicara. Kakak Xia, bagaimana kalau kita bekerja sama? Menjatuhkan si brengsek Guze ini. Dia adalah ahli waris yang ditunjuk oleh kakek Gu, menjatuhkannya. Lajapila. Dia adalah menantu saya. Dia jatuh. Apa untungnya buat saya? Meskipun Guze tidak bisa mewarisi grup Gu, kakek tidak akan menyia-nyiakannya. Asalkan dia jatuh dan kehilangan kekuasaan, putri baikmu. Tidak akan berani bertindak semena-mena. Jika saya mengambil alih grup Gu, apa yang kamu miliki akan lebih banyak dari sekarang. Saya terhadap partner selalu murah hati. Ayah, ini adalah kesempatan. Saya tidak ingin Xiaoningsing terus menginjak-injak saya. Paku, apa yang harus kita lakukan? Kerjasama yang kamu dapat dengan merendahkan diri. Bukankah itu kesempatan? di sini, data ini tidak benar, ya? Saya akan memeriksanya. Tunggu dulu. Periksa diam-diam, setelah selesai jangan langsung menyebarkan. Kamu terlalu sensitif. Saya waspada agar tidak dimanfaatkan. Apakah kamu sudah melihat catatan itu? Sudah, dana awal kurang 50 juta. Tidak perlu dipikirkan. Pasti ulah Xiaoyu. Tapi ini terlalu jelas. Ada yang tidak beres. Xiaoyu yang brengsek itu. Selalu berpikir tentang uang dan wanita, apa yang tidak bisa dia lakukan. Xia Wenshan bukan brengsek. Saya sudah menambahkan 50 juta, hati-hati dalam bertindak. Waspadalah. 50 juta itu diberikan begitu saja padanya. Harta bersama suami istri. Kamu tidak bisa boros seperti ini. Mampu menjerat Gudong Lai juga berharga. Tapi belakangan ini dia diam-diam aja.
Kalau anjing diam-diam, pasti ada yang diatur. Pak Gu, proyek kerjasama dengan Xia Group. Dewan Direksi sekarang ada keberatan, mohon Anda dan Pak Xia hadir dalam rapat. Xiao Ziyi. Proyek kerjasama dengan Xia Group, laporan keuangannya sudah kamu lihat? Sudah. Saya tidak kenal Miss Xia, tapi kamu sebagai penerus Gu Group. Pasti tahu dana awal kurang 50 juta kan? Saya sudah tambahkan 50 juta. Paman, puas? Kamu. Kenapa? Kamu begitu terang-terangan melindungi adik iparmu? Menggelapkan dana proyek. Paman bicara apa? Saya tidak ngerti. Pak Xia, kami menemukan kamu menggelapkan dana proyek. Ini, kamu mengaku? Saya mengaku. Kakak saya yang suruh ambil, katanya itu uang jajan buat saya. Xiao Yu jangan ngomong sembarangan. Kek. Abangnya part di sini, takut APA? Cuma 50 juta. Kamu kan bilang, seluruh proyek ini milik keluarga Xia. Para paman. Ada yang merasa tangan ini terlalu panjang? Ini menyangkut kepentingan Gu Group, kamu ini. Bahkan setengah dari pamanmu saja tidak bisa. Oh ya? Mau lihat kontrak ini? Apa hubungannya dengan Gu Group? Saya buka perusahaan untuk istri saya, buat adik ipar saya bersenang-senang. Kasih 50 juta buat dia jajan. Paman iri ya? Saya terlalu kaya. Kamu menggelapkan sumber daya perusahaan. Iya. Besok, saya akan pindahkan istri saya keluar, kerja sendiri. Kamu. Oh ya. Kasih tahu paman saya, kalau dia memang mau pensiun. Diam-diam saja di rumah, merawat bunga, main burung. Kalau tidak, Gu Group selalu menyambutnya. Oh ya adik ipar, 50 juta itu. Sebenarnya memang buat kalian habiskan. Tapi istri saya kayaknya tidak mau. Apa maksudnya? Tapi jangan takut. Cuma 50 juta, saya juga malas minta. Tapi saya tetap akan laporkan kamu, penggelapan jabatan. Pulang tanya bapakmu, cara kabur paling cepat. Walaupun tadi kamu memang keren, tapi kamu harus kasih tahu saya soal kontrak itu. Kamu harus berterima kasih kepada karyawan Xia yang mendukungmu. APA maksudnya? Terakhir kamu bilang Xia Wuyu akan bekerja sama dengan adik iparku untuk berbuat jahat. Aku sudah curiga sejak awal. Kamu juga sudah memukuli Xia Wuyu dan mendapat banyak dukungan dari karyawan Xia. Jadi, membuat kontrak diam-diam itu mudah. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Aku suka melihatmu terkejut. Matamu penuh kebencian tapi juga sangat mengagumiku. Kerjasama antara Xia dan Gu. Setelah kamu resmi memimpin Xia, aku akan membuat kontrak baru dengan istriku untuk berbisnis. Bahkan jika rugi, aku rela. Pak Gu, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Tapi Guze ternyata punya rencana cadangan. Ya sudah, kembalikan saja 50 juta itu. Kan tidak rugi juga. Dia sekarang tidak mau uang, malah ingin aku masuk penjara. Keponakanku ini benar-benar kejam. Kakak Xia, anakmu ini memang tidak punya masa depan. Masuk penjara untuk perbaikan diri, bukan hal yang buruk. Apa maksudmu, orang tua? Anak muda, jangan terlalu emosi. Kalau tidak emosi, masih disebut anak muda? Pak Gu, jangan lupa, kamu juga terlibat dalam hal ini. Kalau sampai terbongkar, tidak baik untukmu maupun perusahaan Gu. Kamu punya bukti? Jangan lupa, kakek selalu sangat menghargai ikatan keluarga.
Kalau kamu menuduhku seperti ini, hati-hati dia tidak mengakuimu sebagai keluarga. Kamu ini benar-benar licik. Kamu sudah merencanakan semuanya, ya? Apapun hasilnya, kamu bisa keluar dengan selamat, kan? Kakak Xia. Lebih baik kamu pulang dan minta tolong pada putramu daripada memarahiku di sini. Putriku Jiazi belakangan ini sangat galak. Direktur dari GU yang aku tempatkan sudah dipecat. Kerugianku tidak kalah besar darimu. Terakhir datang pakai kursi roda. Sekarang sudah bisa duduk di sofa. Perlakuanmu sudah meningkat. Makan buah. Menantuku yang baik, Wu Yu, dia sudah sadar kesalahannya. 50 juta itu akan aku kembalikan semua. Bagaimana? Bisakah masalah ini selesai? Gu Donglai tidak sempat mengurus kalian. Langsung saja kalian datang mencari kami suami istri. Cepat minta maaf sama kakak iparmu, ayah, cepat. Sudahlah, kan kita satu keluarga. Aku juga tidak ingin menyulitkan adik ipar. Tapi urusan ini bukan aku yang putuskan. Harus dengarkan istriku. Xiao Wenshan, menurutmu Xia Wuyu punya kemampuan mewarisi perusahaan Xia? Dia satu-satunya anak laki-lakiku. Baik. Aku tidak setuju dengan hal ini. Xia Mingxing, jangan sok tidak tahu terima kasih. Mingxing, ayah mohon padamu. Kamu pasti tidak ingin ibumu. Kamu tidak pantas menyebut nama ibuku. Saat dia masih hidup, kamu meremehkannya, menghinanya. Tidak mengizinkannya mendidik Xia Wuyu. Anak gagal yang kamu besarkan sendiri. Kamu tanggung sendiri akibatnya. Gu Ziyi. Bukannya kamu selalu ingin mencari supir yang dulu mengemudi untuk ayahmu itu? Aku tahu di mana dia. Katakan, Aku harus jamin anakku selamat. Xia Wenshan. Kamu tahu sebelum aku menikahi Xia Mingxing, kenapa keluarga Jing memanggilku Raja Neraka Hidup? Begini, begitu ada urusan yang berkaitan dengan orang tuaku, aku akan melakukan segala cara. Tapi aku seorang ayah. Aku harus lindungi anakku. Aku setuju denganmu. Sebagai menantu perempuan, harus berbuat sesuatu untuk mertua, kan? Baik. Aku bisa tidak laporkan Xia Wuyu. Tapi kamu harus bawa dia. Pergi dari perusahaan Xia, pergi dari kota Jing. Aku jamin kalian berdua tidak kekurangan sandang pangan seumur hidup. Syarat omong kosong apa ini? Baik. Aku setuju, ayah. Sekarang kamu bisa bicarakan? Penjara Kota Hai. Gu Donglai menyuruhku mengantar barang beberapa kali ke orang di penjara Kota Hai. Kecelakaan orang tuamu dulu heboh sampai seantero kota. Surat pencarian supir itu, aku pernah lihat fotonya. Tak heran aku mencari di seluruh Haixi dan Jingxi, tapi tidak ketemu. Ternyata di penjara. Paman. Paman, aku kebetulan ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ada APA? Ada yang mau kamu sampaikan padaku? Paman, aku punya kabar baik, pasti kamu senang mendengarnya. Sopir yang mengemudikan mobil ayahku dulu sudah ketemu. Coba tebak. Dia sembunyi di mana? Di penjara Haixi. Kamu bilang, dia begitu pintar ya? Paman, pasti kamu senang ya, kematian orang tuaku. Segera akan terungkap kebenarannya. Tentu saja. Tentu saja senang. Aku yakin, arwah orang tuamu di surga pasti akan merasa bangga padamu. Kalau begitu, Paman harus lihat baik-baik. Bagaimana aku membalas dendam? Kalian berdua paman dan keponakan, ngobrol apa sih? Tidak ada, cuma ngobrol biasa. Kakek, aku cuma minta saran dari Paman. Bagaimana menghadapi orang yang menusuk dari belakang? Ada APA? Tidak apa-apa kakek, semuanya baik-baik saja. Lau kamu ke ruang kerjaku dulu. Pewakin kakak pembesar untukku. Baik.
Xiao Ziyi. Kamu sebentar lagi akan mewarisi grup Gu. Selama ini, kamu dan pamanmu saling bersaing. Sebenarnya, kakek tahu semua itu. Bagaimanapun, kalian tetap satu keluarga. Setelah kakek tiada, dia akan menjadi satu-satunya keluargamu. Kakek, aku. Kekuasaan itu penuh dengan godaan. Jadi, aku sangat mengerti keinginan pamanmu untuk memperebutkan hak waris. Aku tidak punya permintaan lain. Semoga setelah kamu memimpin grup Gu, bisa memperlakukan pamanmu dengan baik. Bisa janji sama kakek? Kakek. Aku tidak mau membohongi kakek. Aku tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Kakek minta kamu memperlakukan Gu Donglai dengan baik. Bagaimana kamu mengatakannya? Hanya berharap setelah kamu memimpin Gu Group, kamu akan memperlakukan pamanmu dengan baik. Bisakah kamu memenuhi permintaan kakek? Kakek, aku tidak ingin membohongimu. Aku tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Kakek pergi. Ekspresinya sangat kecewa. Tapi kakek berhak tahu kebenarannya. Kakek mengharapkan kebahagiaan keluarga seumur hidupnya. Tapi pada akhirnya, saudara saling bertikai. Ini terlalu kejam baginya. Guze, putra tertua kakek. Ayahmu meninggal secara tidak wajar, dia berhak tahu kebenarannya. Gu Ziyi, cepat atau lambat, kamu akan bertindak terhadap Gu Donglai. Bukankah ini pernikahan saudara? Aku tahu, kamu bukan orang yang ragu-ragu. Kakek. Karakinan. Hanya bisa menekan racun sementara. Bisa tahu racun apa ini? Tempat dupa ini bermasalah. Jangan sentuh. Dupanya bermasalah, ada yang mencampur racun di dalamnya. Pembakaran suhu tinggi akan melepaskan racun. Gu Donglai, awalnya aku menyembunyikan ini dari kakek. Tak disangka dia lebih dulu bertindak terhadap kakek, aku akan panggil dokter. Ah, racun ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter biasa. Kakek, Aku akan menenangkan kakek dulu, aku akan menghubungi guruku. Guze, kakek akan baik-baik saja. Kamu harus semangat. hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Gu Donglai menyimpan niat jahat. Jika dia tahu kakek masih hidup, dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Aku harus kembali ke klinik, guruku sering bepergian. Aku tidak bisa menemukannya, aku harus kembali dan mencoba keberuntungan. Aku yang pergi. Kamu tinggal di sini. Kondisi kakek sekarang tidak stabil, kamu bisa merawatnya. Dan juga, sekarang di luar banyak mata-mata Gu Donglai. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Gu Ziyi, aku. Aku akan segera kembali, pasti akan membawa penawarnya. Jangan membuat janji seperti itu. Aku akan menunggumu. Tidak, buku ini jelas mengatakan tusuk 2 titik ini. 2 titik ini jelas titik kematian. Kakak kepar. Gu Donglai ingin masuk ke ruang pasien. Kami bawa dia keluar. Mari kita lihat. Apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kesehatan ayah tidak baik? Sebagai anak, aku ingin menjenguk,
Apa harus dihalangi? Kakek sehat-sehat saja. Hanya sedang istirahat. Istirahat? Kenapa tidak boleh ditemui? Guze bilang, siapapun tidak boleh menemui. Guzi Ipelang, kamu yakin? Kenapa? Dia mengirim pesan dari neraka? Apa maksudmu? Tahu. Kamu belum lihat berita? Aku bilang juga. Orang ini tiba-tiba jadi janda, kenapa masih bisa tenang? Berita bilang itu hanya dugaan. Dan aku belum menerima informasi terkait. Tidak perlu repot-repot, adik ipar. Benar-benar tidak menyerah sampai lihat peti mati. Coba tebak. Kenapa aku begitu yakin? Karena itu adalah orang kepercayaanku. Karena aku yang menyuruhnya. Sudahlah, biarkan aku masuk menemui kakek. Lagi pula, perusahaanku akan segera berganti pemilik. Adik ipar, pulang saja. Kamu ingin menemui kakek. Hanya untuk mendapatkan cap. Lalu naik tahta di rapat penerus. Benar, aku tidak berpura-pura lagi. Itu yang kupikirkan. Tapi cap sekarang ada padaku. Jika adik ipar nekat masuk hari ini, tidak akan pernah mendapatkannya. Baiklah. Maka aku akan pulang dulu hari ini. Tapi aku ingin memberikan nasihat. Keponakan iparku, menunda tidak akan berguna. Semuanya sudah pasti. Ayo pergi. Kakak Ipar. Cepat siapkan mobil ke tol selatan kota. Baik. Turan. Guze, kamu bilang akan kembali. Tidak mungkin, Guze, kamu di mana? Guze, kamu tidak akan meninggalkanku. Kyoyarla. Guzi. Kakak Ipar. Keponakan ipar. Tabah dan terimalah kenyataan. Kamu tidak disembat di sini. Silakan pergi. Kata-katamu itu terlalu dingin, bukan? Bagaimanapun kita satu keluarga. Keponakanku sudah tiada. Sebagai pamannya, bagaimana mungkin aku tidak datang melihat? Sekarang kamu sudah melihat. Bisa pergi sekarang? Aduh, sikapmu keras sekali. Xiaming Sing. Guze sudah tiada, kakek juga tidak sadarkan diri. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Kamu akan mendapat balasan. Balasan. Hahaha. Balasan. Hahaha. Aku, Gudonglai, membunuh kakak dan iparku. Membunuh keponakanku sendiri, kenapa balasan belum datang? Ah. Orang kuat tidak pernah takut balasan. Xiaming Sing. Sekarang serahkan segel kakek padaku. Aku masih bisa memperlakukanmu sebagai ahli waris keluargaku. Jangan harap. Xiaming Sing. Kamu pikir kamu masih bisa menjaga kamar kakek sekarang? Gudonglai. Berani sekali kamu melawan ayah. Siapa yang menghalangi, harus mati. Eo. Hancurkan altar keponakanku. Bawa istri keponakanku pulang, aku akan menjamunya dengan baik. Jangan ada yang mendekat. Gudonglai. Jika kamu mencari segelmu, pergilah ke neraka. Berhenti. Kenapa baru datang?
Kamu tidak mati. Aku tidak mati. Kamu kecewa, ya? Kalian semua bekerja sama untuk menipuku. Kuzi. Tenang. Aku tidak mudah mati. Bawa orang tua yang tidak setia, tidak berbakti, tidak bermoral ini. Tangkap dia, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Kuzi. Jangan lupa, kakekmu masih di tanganku. Berani-beraninya kau mengancamku. Anak durhaka, kau benar-benar mengecewakanku. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya di dunia ini. Guruku adalah tabib hebat. Sudah lama dia menyembuhkan kakek. Gu Donglai. Selama bertahun-tahun, aku tahu kau punya ambisi terhadap keluarga Gu. Mendukung Aze naik, aku juga merasa bersalah padamu. Tapi, aku tidak pernah menyangka kau di hadapanku. Tampak patuh, tapi diam-diam membunuh kakak iparku, dan akhirnya... Ayah, Pukin Vegetu. Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku hanya tidak ingin mengecewakanmu, aku hanya ingin kau melihat keberadaanku. Sejak kecil, matamu hanya tertuju pada kakak, kau tidak pernah melihat usahaku. Aku hanya ingin bertanya, di mana aku tidak sebaik kakak? Kakakmu tidak pernah bersaing denganmu untuk hak waris. Dia hanya merasa ambisimu terlalu besar. Setelah menyerahkan keluargaku padamu, di masa depan, tidak tahu akan jadi seperti apa. Tepat saat kau membunuhnya, dia masih bilang padaku, jika kau ingin memimpin keluarga Gu, dia bersedia membantumu. Tapi kau malah membunuhnya, bahkan melancarkan serangan ke anak satu-satunya, menang jadi raja, kalah jadi hamba. Guze, aku mengaku. Sekarang, kau bisa membalas dendam, membunuh ayahmu sendiri. Bukti pembunuhan orang tuaku, sudah kutemukan. Saksi juga sudah kutemukan, tapi aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku ingin kau hidup sengsara di sisa hidupmu. Lebih baik mati daripada hidup. Akhirnya selesai. Sayang, kau bangun. Aku ini. Kenapa? Sayang. Kau suka anak laki-laki atau perempuan? Maksudmu? Aku hamil? Sayang, kau sudah bekerja keras. Wah, aku baru saja mengalami suka dan duka. Bagaimana dengan anak ini? Tenang. Guru sudah datang, memberikan aku puntur, menjaga janin, anak ini. Seperti ayahnya, sangat kuat. Oh. Itu benar, ya? Bagaimana dengan Shifu? Shifu sudah pergi. Dia bilang padaku untuk memberitahumu. Lahirkan anak yang pintar, nanti bisa mewarisi keahliannya. Waris lagi, waris lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Anakku belum lahir. Sudah diberi tekanan. Aku malah berencana punya tim sepak bola. Nanti, baik itu mewarisi klinik atau keluargaku. Ada yang bisa menggantikan. Aku cuma mau punya satu anak. Lahir banyak-banyak. Nanti malah berebut harta sampai saling bunuh. Keluargaku memang punya gen seperti itu. Apa ini? Keinginanmu yang pertama. Sebuah toko kecil, 2 lantai, di pusat kota. Itu bukan toko kecil, itu supermarket. Namanya tetap toko kecil. Hanya jual makanan, khusus untuk pemilik toko. Guze, kamu baik sekali. Guze, kamu menindih bayi. Penggan. Guze, aku tusuk kamu ya? Bukannya sudah bilang jangan tusuk aku lagi? Aku hampir jadi saringan.